Senores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, ini sebenarnya udah banyak yang nunggu tentang vlog kali ini karena memang Harrier sendiri itu yang gen sebelumnya ini XU40 itu banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kita mau nyari yang mobil kilometernya rendah, mau nyari yang kondisinya masih seger, itu teramat sulit, John. Jadi walaupun memang kondisinya acak adut aja ya, orang aja masih tetap beli karena memang notabene mobil ini pada dasarnya tuh enak. Nah, ini kita berbicara tentang yang generasi kedua dan ini masih model yang sampai sekarang itu masih ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini adalah Harrier XU50. Kalau sekilas ya kayaknya tampangnya itu kayak burung yang sesuai dengan logonya dia nih, Om. Ya, ininya nih. Nah, paruh ininya tuh dibikin memang modelnya begini. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar, mobil ini mempunyai dimensi yang lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Sehingga penjualan dia ini tidak sebagus Lexus RX 270. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Lexus itu membuat mobil lebih mewah daripada Toyota Harrier. Nah, ya kan? Sudah gitu di bagian sampingnya sini, ini kita lihat. Ini kalau kita buka, ini kebetulan tipenya yang Advanced Audioless. Jadi ini belum electric seat sebelah kiri. Dan juga di bagian belakangnya kita lihat joknya itu. Nah, dia punya lumbar belakang ini bisa disetting, tetapi bagian bawahnya tidak bisa disetting. Jadi dia nggak bisa maju mundur, pantat kalian cuma bisa stabil di sebelah sini. Dan kalau kita ngeliat di bagian belakang, sepertinya dengan generasi yang sebelumnya memang kalah jauh ya mewahnya ya. Jadi makanya banyak orang yang menyayangkan Harrier itu tidak bisa mempertahankan pamoritas dia, popularitas dia dari yang sebelumnya jadi menjadi raja di SUV premium. Dia harus terpaksa memberikan kepada Lexus RX. Nah, ya kan? Tetapi di bagian sini kita lihat, to be honest, kalau kalian mempunyai badan yang kecil, kalian tidak suka ukuran yang, wih kebetulan tuh ada tuh. Nah, itu adiknya tuh, kakaknya tuh, ya kan? Kalian lihat sekilas bodinya aja lebih besar daripada si adiknya. Nah, terus kita lihat di bagian sini, ini udah ada double stitch, ini yang membuat sedikit lebih mewah dan ada logo Harrier di sebelah sini. Nah, tetapi kita bayangin kalau kita kebesaran naik Lexus RX, mungkin mobil ini bisa menjadi salah satu solusi. Tapi sebelum kalian meminang mobil ini, kalian harus ingat bahwa mobil ini itu sudah menggunakan transmisi Valvematic, di mana Valvematic sendiri itu surprisingly suka memberikan kejutan kepada yang punya mobil. Biasanya ada yang di kilometer 20.000, ada yang di kilometer 50.000, ada yang di kilometer 70.000. Rusak, dan kalau rusak itu memakan biaya puluhan juta. Dan kebetulan mobil ini sudah diganti Valvematic-nya sama owner sebelumnya, sehingga ketika beli mobil ini sudah aman. Oke, pertanyaannya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita ingin mengganti matic dari mobil Harrier? Nah, kurang lebih sekitar 30 jutaan itu kalau di bengkel biasa. Tetapi kalau misalkan kalian ganti di bengkel resmi CBU, biasanya memakan biaya 50-60 juta, John. Lo bayangin, John. Kalau lu beli mobil ini misalkan 400 jutaan, lu ganti gitu sakit gak? Sakit. Nah, makanya kalau bisa, kalau kalian mau beli, tak kenal maka tak sayang, kalian telusuri dulu. Dan juga kita tidak bisa berdasarkan kilometer, yaitu dia, Valvematic itu berdasarkan umur mobil juga bisa, berdasarkan gimana penggantian perawatan matic juga bisa, jadi pemakaian juga bisa. Jadi ya mesti bener-bener jeli lah begitu nyobain maticnya. Kalau misalkan ada gejala-gejala sedikit, kalau bisa jangan kalian beli. Oke, makanya beli mobil itu kayak gue istilahnya udah sarjana lah di Alphard dan Velfire. Gue udah berikan semuanya yang ilmu yang gue punya. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil kan jadi bisa kurang lebihnya ngerti ya. Nah, ini kebetulan Harrier baru punya satu sekali review yang model ini, tetapi ada beberapa ilmu yang sudah gue dapat. Jadi akan gue share juga di video kali ini. Ini kita lihat di bagian sininya ada spion untuk ngeliat bawah. Sayangnya memang dia tidak dilengkapi dengan kamera 360, jadi hanya ada kamera mundur belakang. Dan ini bukan tipe yang JBL, jadi ini ya punya head unit itu masih model bawaan, tetapi dia bukan yang model terlalu bawah banget ya, karena yang bawah banget biasanya head unitnya ngelihatnya tuh nggak sinkron. Kalau ini kan udah sinkron sama panel AC-nya, jadi dia satu set begini nih modelnya nih. Tuh. Terus dia model AC-nya begini. Kita sembari coba deh bawah deh, sembari lebih enak ya. Om, belakangnya menurut tuh bagus gak? Masih suka ya belakangnya ya? Nada sama depannya soalnya. Iya. Terus warna ini tuh jarang, Om, silver yang ini. Jadi boleh dikatakan ini termasuk rare juga warnanya. Tuh, bagian kompartemen belakangnya. Ini ada ban serep, ini buat naruh barang lagi di sebelah sini. Ini bisa naruh barang lagi. Cukup lega ya. Terus nih kalau bawa koper yang 30 kilo, 2 mungkin masih bisa muat. Kalau kita bawa lebih
bangku belakang bisa kita turunin. Yuk, jalan. The one that I like di mobil ini interiornya itu dia punya cluster depan nih mewah. Dia punya warna cat paduan biru muda. Sudah gitu dia punya sambutan Kyoto Kerobarese Kika Ika Kimochi. Jadinya tuh berasanya tuh mobil ini tuh bener-bener Jepang banget kan. Udah gitu di bagian AC-nya juga modelnya lucu. Dia touchscreen-nya begini. Ini juga sebenarnya bukan tombol, ini touchscreen. Iya touchscreen. Nah, cuman yang bikin bingung adalah shift knob-nya mirip kayak Fortuner nih. Oh, iya. Terus model panelnya, wood panelnya mewah ya warnanya Om ya? Iya. Yeah. Terus posisi nyetirnya mobil ini tuh nggak kayak lu bawa mobil yang kayak gede banget gitu loh, kayak bawa RX 270. Iya. Nah, tetapi jangan salah, ada orang yang memang suka dengan kontur bodi RX 270 karena bawahnya tuh berasa gagah. Tapi kalau kalian mau bawa yang SUV berasanya lincah, kayaknya Harrier ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Terus di bagian sininya juga kelihatannya kayaknya tuh lengkap. Dia punya multi steering controlnya ada banyak di sini. Ada buat ini buat ngatur MID di tengah, ini buat audio, ini buat angkat telepon dan tutup telepon. Cruise control ada di sebelah sini. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan all auto, di mana all auto ini selalu ada di mobil-mobil CBU John. Nih. Keunggulan Harrier tuh dari dulu cuma satu, John. Ini yang selalu dicari orang Indonesia itu apa, Om? Panoramic. Iya, panoramic sunroof. Karena memang notabene sebenarnya kalau kita jalan begini aja lu buka kan panas. Tapi orang Indonesia happy kalau punya panoramic. Mungkin buat Instastory, kita selfie gini, ya kan. Awali pagi kalian dengan semangat. Ya bos, mobil lu Harrier ya pasti semangat, bos. Ya kan? Om Dimas bandel nih nggak pakai seatbelt ya. Oke, dah. Tuh berarti udah ada sensor berat badan juga. Ya nggak mungkin juga ya Harrier nggak ada sensor berat badan kan. Terus kita lihat di bagian kabin sininya juga full hitam. Dimana biasanya mobil full hitam tuh sudah kayaknya tuh dan berasanya tuh kabinnya mewah banget. Tetapi kekurangannya kadang-kadang kita berasanya terlalu gelap di dalam mobil. Tapi gue sih nggak sih suka. Gitu. Nah di sini ada Eco Mode dan Power Mode, mungkin seperti si Fortuner ya. Kita berasa tractionnya juga bisa lebih kenceng, respons gasnya juga lebih enak daripada pakai yang normal mode. Kalau mau normal kita matiin aja. Jadi dia ada 3 mode, Eco, normal, power. Terus di samping ini ada lambang A yang ditutup dikasih bulat-bulat. Tau nggak ini apa, Om? Confusion. Ini. Nah, jadi itu sebenarnya untuk kalau mobil start stop itu, jadi kita macet, mobil itu mesinnya mati untuk ngirit bahan bakar, Om. Tapi kalau boleh dibilang itu nggak terlalu berguna di Indonesia karena dia punya mati hidup gitu, Om. Itu membuat bensin lebih boros kalau di Indo. Kecuali kita kayak di luar negeri itu kan lampu merahnya lama, Om, dan jarang ada kemacetan. Jadi dia matinya pas lampu merah agak lama, itu oke. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kurang. Kalau limbung gimana, John? Kalau limbung nggak, ini mobil udah enak. Dari Harrier dari zaman dulu nggak pernah bikin mobil limbung dan sudah terbukti ya, duduk di paling belakang, duduk di baris kedua pun juga enak. Kaki-kaki so far no komplain. Cuman ini kayaknya yang membuat lebih berasa berisik ini karena bannya masih bawaan pabrik 2014, jadi lumayan berisik dan mengganggu. Jadi kayaknya kalau kalian beli mungkin harus diganti dulu bannya. Nah, sama kaca film juga udah mulai rusak nih. Biasa kan umur kaca film tuh 5 tahun udah harus ganti. Kalau mau lebih enak, tolak panasnya masih, klaksonnya juga harus diganti kayaknya nih, Om.
Terus berasa mewahnya tuh nih, kayak di bagian setirnya gini-gini. Ini tuh double stitch, ini double stitch, ini double stitch. Kayaknya tuh bikin mobil tuh terasanya bagus ya kan. Dan ini kayaknya perbaikan nih Om, karena di Harrier generasi 1 dashboardnya itu sering retak. Ini dibikin model kulit mungkin biar lebih lifetime-nya lebih lama kali daripada biasanya. Gue penasaran sih, pengen nyobain yang JBL 18 speaker itu. JBL yang premium sound-nya dia itu enak nggak ya? Karena yang ini aja udah enak, apalagi yang JBL. Nih, ini juga unik nih Om. Jadi kalau Harrier yang lama generasi 1 itu buka lacinya dipencet, dia bukanya gini kan. Kalau ini gini. Tuh. Tetap di sini ada lubang USB untuk ngecas dan untuk aux. Ini buat kompartemen minum 2 biji dan ini buat taruh barang-barang. Jadi bisa. Sayangnya dia belum ada wireless charging karena mungkin di tahun segitu belum ada. Di sini ada kompartemen tersembunyi kiri dan kanan, bisa naruh handphone. Kalau misalkan kalian selingkuh, mungkin bisa taruh handphone kalian di sini kan nggak ketahuan sama orang sebelahnya. Lampunya masih halogen kuning ya. Ini juga kayaknya masih, karena di tahun segitu belum populer lampu LED interior yang warna putih-putih, Jo. Ya harganya cenderung mahal apa enggak sih? Gini, karena memang dulu barunya juga jarang mobilnya kan Om. Jadi boleh dibilang mobil ini nyari bekasnya juga susah. Udah gitu banyak complaining dari orang itu, Matic-nya itu sering terjadi problem. Makanya beberapa orang ada yang rusak baru dijual ya kan. Terus begitu dibeli orang, ya orang itu jadi akhirnya nyebokin Om. Makanya orang biasanya jadi kapok ya kan, akhirnya cerita, udah jangan beli Harrier deh, gini. Makanya kita waktu mau nyetok ini mobil, kita yakinin dan kita pastiin dulu mobil ini tuh bener-bener bagus, karena owner sebelumnya itu kan langganan kita juga Om. Dia itu kalau pakai mobil tuh termasuk OCD Om. Jadi kayak orang itu suka komen-komen aja di IG gue, ini mobilnya kurang ini mobil kurang ini. Berarti orangnya tuh memang teliti kan. Makanya begitu dia mau jual, gue tanya dia udah ganti semua ya. Oke, gitu. Oke, terima kasih dari review kali ini, dan menurut gue kalau kesimpulannya, kalau kalian suka dengan mobil yang ukuran SUV yang tidak terlalu besar, ini bisa menjadi salah satu opsi kalian buat memiliki mobil ini. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, nih kuncinya kayak Camry John modelnya. Memang tidak semewah Lexus ya. Oke, bye-bye.